Jadi notaris ini telah membuat terang masalahnya. Jadi ibu ini tidak pernah dibayar sahamnya, oke? Kedatangan kami ke Barreskrim Unit 4 untuk mengklarifikasi laporan kami, di mana di bulan yang lalu ya, tanggal 2 Agustus, tapi ini sudah di tanggal 15, 1,5 bulan menunggu, yaitu diundang untuk mengklarifikasi laporan kami terhadap PT Bluebird, karena PT Bluebird ini sudah belasan tahun ya, puluhan tahun ya, sejak 2021 sekarang 2023, maka kami harus melaporkan direktur dan komisaris atau pemegang saham yang lain dari PT Bluebird, karena ibu ini telah dirugikan. Selanjutnya silakan dengan ibu. Ya. Seperti tadi akan melakukan klarifikasi. Akan melakukan klarifikasi. Jadi pada awalnya kalau kita lihat cerita tahun 2000, di situ terjadi banyak hal-hal yang mengerikan. Mulai dari pemukulan sampai pada penculikan, sampai pada penangkapan, lalu juga terjadi warisan saya dibuatkan akte yang tidak sesuai dengan seharusnya, saya perkarakan dan menang. Tapi karena terlalu banyaknya masalah yang cukup mengerikan, dan ini belum termasuk yang lain-lain ya, yang tidak ada buktinya, tidak berani saya kemukakan di sini. Kemudian karena itu saya mengundurkan diri sebagai pengurus. Tapi anehnya secara diam-diam pihak Bluebird tiba-tiba membuat akte yang menghilangkan nama saya. Jadi artinya dengan mengundurkan diri semua saham saya hilang. Dan ini yang akhirnya kita gugat karena ya rumusnya kan nggak ada. Apakah ada? Jadi pada dengan perkara ini Bluebird harus membuktikan bahwa kalau memang kita keluar sebagai pengurus, maka seluruh harta kita ikut hilang. Tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah tahun 2000 itu. Setelah itu ada persoalan bahwa saham saya dihilangkan, dan ada persoalan pembentukan PT Bluebird tanpa kata taksi. Sekarang ini nanti masih persoalannya masih panjang. Jadi apakah PT Bluebird tanpa taksi ini bodong atau tidak? Ini nanti akan kita buktikan juga. Tapi pada saat ini saya buktikan bahwa harta saya dihilangkan, padahal saya tidak pernah meminta atau memperjualbelikan saham saya. Kenapa bisa hilang? Hanya dengan alasan mengundurkan diri sebagai pengurus. Kan aneh. Semua bukti saya bawa. Ini banyak sekali buktinya, banyak sekali. Tapi intinya adalah ibu ini mengundurkan diri sebagai pengurus, tetapi dibikin mengundurkan diri dari semua. Harusnya bisa dong pengurus, bisa juga pemegang saham. Nah, ibu ini tidak pernah mengundurkan diri dari pemegang saham. Nah, maka dari itu ibu ini sudah mensomasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka oleh karena itu kami laporkan kepada kepolisian supaya kepolisian membuat terang masalahnya, karena ibu ini kepingin di waktu masih hidup masalahnya jelas, ya kira-kira. Bang, perihal yang ibu ini tidak pernah memegang saham, berarti bahwa kan PT Bluebird sendiri bilangnya begitu. Berarti itu PT Bluebird silakan dibuktikan, karena menurut notaris ya,
notarisnya sudah membuat pernyataan, notaris itu berpikir ibu ini telah dibayar. Nah, tetapi mana bayarnya? Kamu tahu nggak? Ya, saya tidak tahu, kata notaris. Maka notaris membuat ralat, baik secara administrasi kantor maupun secara administrasi dia. Jadi notaris ini telah membuat terang masalahnya. Jadi ibu ini tidak pernah dibayar sahamnya, oke? Oke. Jadi tadi masalah yang dipertanyakan Bluebird dan Bluebird Taksi itu ada PT Bluebird Taksi, itu perusahaan induk. Setelah terjadi ya pemukulan, lalu penculikan, lapor polisi dan lain-lain. Setelah itu 2 di antara 8 pemegang saham membuat PT baru yang namanya PT Bluebird. Yang kita sendiri pemegang saham PT Bluebird Taksi, pemegang yang induk itu tidak tahu. Yang tahu hanya 2 di antara 8. Dan yang dipertanyakan apakah ini bodong atau tidak, itu yang dijual ke masyarakat umum. Nanti bodong tidaknya kita buktikan belakangan.